batunya banyak sekali. Saya melewati bekas lahar sepertinya. Dan ini adalah jalan yang saya lalui untuk menuju ke sebuah pemukiman yang berada di tengah hutan, melewati bekas lahar Gunung Raung, teman-teman. Kunjungnya jangan asal itu bisa Padepokan. Orang akabai arang gua, walau nak beli gua, ini meki jubung. Dikenal dengan sebutan jubung. Di sini rumah-rumahnya tidak banyak, teman-teman. Hanya mungkin sekitar 5 atau 7 rumah saja. Panjenengan sakit, Bang? Sakit, tak ketemu kok. Kaya laku, dia tak laku dari maraton kok tadi. Kira kan kok dapat. Masa iya kok bangun ngomong. Sekarang saya berada di atas bukit, teman-teman. Dan jalannya seperti ini. Di sebelah kiri saya ini adalah jurang. Dan di sebelah kanan saya adalah puncak bukit nih. Di sisi sebelah sini ada jalan seperti ini. Ini adalah jalur atau jalan untuk menuju ke sebuah pemukiman yang berada di dalam sana. Ada sebuah pemukiman yang tidak banyak rumah, teman-teman. Saya akan coba menuju ke sana. Saya akan coba melihat seperti apa rumah-rumah yang ada di sana nih. Ada tupai. Kelihatan nggak ya di kamera? Tuh, tupainya kecil. Ada tupai yang lagi lewat nih. Tadi di sini nih tupainya. Wah, ada sepeda ini di sini. Apakah ini punya warga di sini yang lagi kerja di sekitar sini ya? Oke, teman-teman, ini sebenarnya melewati bukit ya jalannya, mengelilingi bukit, dan lokasinya berada di sebelah kiri saya. Ada di bawah nih sepertinya, karena di bawah di sebelah kiri saya ini jurang, jadi harus mengikuti jalur ini. Nanti kita akan ketemu dengan pemukiman di sana. Entah berapa orang atau berapa rumah yang ada di sana, saya masih belum tahu ya, belum pernah ke sana, teman-teman. Nanti kita akan coba lihat. Jalannya. Sebenarnya jalan ini bisa untuk roda 4. Aduh, ya Allah. Masya Allah, nih ada pohon yang cukup besar di sini. Aduh, ya Allah. Tuh, lihat teman-teman di atas seperti ini. Banyak sekali pohon-pohon besar di sini. Wow, oke, lanjutkan perjalanan. Di sini ada sepeda satu. Kita masuk ke jalan seperti ini nih. Jalan di bukit. Wow. Ini di bawah saya melihat ada kayak sawah gitu ya. Sayangnya tidak kelihatan karena ketutup dengan banyak sekali pohon yang ada di sini, dan itu bagus sih sebenarnya agar alam ini terjaga. Semakin banyak pohonnya, tidak mudah longsor, teman-teman. Dan jalannya cukup sepi, ya kan, karena memang bukan tempat keramaian, teman-teman. Ini berada di atas bukit. Di sana ada saung nih, ada tempat untuk singgah atau duduk-duduk nih di sini. Wow, tuh lihat. Di bawah ini jurang, teman-teman. Oke, kita coba lanjut ya. Tidak ada orang di sini. Tapi kalau dilihat dari kondisi jalannya, ini masih lumayan nih ya, karena dari tanah seperti ini. Tidak terlalu sulit, tapi ketika jalannya seperti ini nih, batu-batu, ini udah mulai menyiksa, teman-teman. Oh, ya kan? Hanya ada beberapa sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan, dan saya tidak berpapasan dengan orang di sini. Wow, di depan sebelah kiri ada pohon besar lagi nih. Ya Allah, nih lihat teman-teman, pohonnya cukup besar dan ada beberapa pohon yang besar di sini. Ya Allah. Oke lah, lanjut ya. Bismillah.
Ini sebenarnya seru teman-teman. Melakukan perjalanan di tempat-tempat sepi seperti ini tuh seru. Ada tantangan tersendiri. Nah, ini jalannya lurus. Nih, seperti ini nih. Tapi kalau mau perjalanan di tempat-tempat seperti ini, apalagi jauh ya, dipastikan bensinnya jangan sampai kosong teman-teman, karena nggak ada yang jual bensin di sini. Di depan ini ada kayak banyak sekali pohon pinus. Nih, pohon-pohon pinus sudah lumayan banyak nih di sini. Tuh, ada pondok lagi. Ya, tuh kan. Oke, lanjut teman-teman. Sekarang jalannya menurun nih. Udah mulai turun dari bukit yang tadi ya. Dan lumayan nih, asik jalannya. Oke. Saya masih belum berpapasan dengan satu orang pun di sini. Dan saya ketemu dengan pohon yang cuma seperti ini. Lumayan besar nih kalau dipeluk 5 orang kayaknya ya. Tuh. Wow. Dan jalannya turun teman-teman. Banyak sekali pohon besar. Memang kalau di tempat hutan seperti ini tuh tempatnya ya. Tempatnya pohon-pohon yang berukuran raksasa. Oke. Entah berapa lama jauhnya ini. Sepertinya udah dekat nih teman-teman, dan jalannya yang saya suka di sini. Jalan tanah seperti ini, bukan makadam. Nih, enak loh, lembut nih. Terasa sangat lembut gitu di jalan seperti ini. Masya Allah. Tapi ya sayangnya tidak semua jalan seperti itu ya. Kebanyakan nih jalan makadam seperti ini, batu-batu. Oh, ada jalan ke hutan tuh. Saya akan coba terus mengikuti jalan ini. Oke teman-teman, sampai ke ujung, sampai menemui rumah-rumah warga yang tinggal di sini. Ya Allah, ada ya orang yang tinggal di sini. Aksesnya seperti inilah. Tidak terlalu parah sih, tapi ya lumayan jauh. Masuk ke dalam hutan seperti ini. Masya Allah, enak kali ya tinggal di tempat seperti ini. Dan saya sudah melihat ada kayak ini sungai sepertinya. Ah, betulkah? Ya Allah, sungai mati teman-teman. Lihat. Oh, di sana ada orang yang lagi naik sepeda motor, bawa apa itu? Coba lihat tempat ini. Seperti bekas lahar ya. Ya Allah, nih lihat. Ini sungainya sangat lebar sekali dan kering, tidak ada airnya sama sekali. Oke teman-teman, saya ketemu dengan beberapa orang. Katanya sih mereka mau ke lokasi yang saya tuju. Tuh, lihat. Kita akan coba ikuti motor ini ya. Wah, seru sekali nih. Saya ketemu dengan melihat sungai yang sudah kering nih. Sungai mati teman-teman tuh. Mereka melewati sungai ini. Wah, betulkah ini sungainya? Sepertinya ini aliran lahar ya. Kalau saya lihat tuh, Masya Allah, nih batunya banyak sekali. Saya melewati bekas lahar sepertinya. Dan ini adalah jalan yang saya lalui untuk menuju ke sebuah pemukiman yang berada di tengah hutan, melewati bekas lahar Gunung Raung teman-teman. Wah, ya Allah, tuh lihat, Masya Allah. Saya cukup kagum melihat jalan ini. Dan ini adalah jalannya. Oke, lanjut ya. Saya mengikuti sepeda motor ini untuk menuju ke sebuah rumah yang berada di dalam hutan ini. Setelah nyampe ke sini, ngikut no jalan nih kah? Oh, semak nih kawan. Wah, engki 300 meter. Engki sekelangkong ya mas. Oke teman-teman, katanya lewat di sini nih. Oh, sekitar 300 meter katanya. Wah, lumayan ini ya untuk menuju ke
pemukiman ini melewati jalur lahar. Ini kalau sedang lahar misalkan gitu ya, erupsi Gunung Raung, lah gimana, nggak bisa keluar dong. Dan nyampe sini jalannya udah semakin lebar dan enak nih. Ya Allah, jalannya mulus. Inilah berpetualang untuk menuju ke sebuah pemukiman. Ya Allah, apakah ini? Saya melihat ada rumah-rumah nih teman-teman di sebelah kanan. Kita udah sampai. Oke, seperti apa kampung ini teman-teman? Simak video ini sampai selesai. Ya Allah, berada di tengah hutan. Dikenal dengan sebutan Jubung, yang berada di Desa Sumber Salak, Kecamatan Ledo Ombo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Di sini rumah-rumahnya tidak banyak teman-teman, hanya mungkin sekitar 5 atau 7 rumah saja. Dan ketika saya sampai di sini masih banyak rumah-rumah yang tutupan, pintunya tertutup. Ya mungkin orang-orangnya lagi bekerja di hutan ya. Karena memang bisa dilihat di tempat saya berada sekarang itu berada di tengah hutan pinus. Bisa jadi warga yang tinggal di sini tuh adalah karyawan perkebunan mungkin ya, dan bekerja di area hutan di sini, area perhutani teman-teman. Saya akan coba berkeliling ya, semoga harapan saya bertemu dengan orang yang tinggal di sini ya. Oke teman-teman, seperti apa rumah-rumah atau tempat tinggal yang ada di Jubung ini? Simak videonya sampai selesai. Di sini saya melihat seperti ada apa ya, tempat untuk istirahat nih kayaknya di sini. Berada tepat di tengah-tengah pohon pinus seperti ini teman-teman tuh. Ya Allah. Oke lah, sangat estetik sekali. Jadi kalau mau foto-foto di tempat seperti ini tuh ya bagus sekali teman-teman tuh. Latar belakangnya bisa pohon-pohon pinus seperti ini dan luar biasa tuh. Masya Allah. Terdengar di sana ada suara sepeda motor yang berlalu lalang di sini. Dan itu tidak hanya 2 atau 3 sepeda motor yang saya dengar dari tadi ya, banyak sekali. Karena menurut informasi di sini ada sebuah desa tidak jauh dengan Jubung ini. Mereka warganya bekerja atau menjadi petani kopi. Dan aktivitas ini biasanya ada sepeda yang ngangkut hasil panen kopi teman-teman. Dan suara sepedanya cukup unik, keras sekali kalau di sini. Suara burung. Tuh, ya kan? Suara burungnya di sini masih. Oh, ini ada pohon yang cukup bagus teman-teman. Saya kok nggak kelihatan ya? Coba lihat pohon ini. Ya Allah, tuh. Pohon ini cukup besar dari sini. Memang sangat besar sih. Dan dihiasi dengan suara-suara burung yang bersautan. Wah, tuh ada suara sepeda lagi teman-teman. Saya akan berjalan kaki dari sini untuk menuju ke sebuah pemukiman yang bernama Jubung nih. Jubungnya ada di depan. Tuh, sudah terlihat dari sini ya rumah-rumah warga yang tinggal di sini. Wah, suara sepeda di sini tuh ramah-ramah teman-teman. Semuanya kenceng ya. Karena kalau dilihat seperti jalur off-road ya, berada di tengah hutan gini, ya mungkin keren sih. Tidak mengganggu banyak orang karena di sini banyak pohon pinus, pemukimannya sedikit di sini. Nah tuh ada yang mau lewat lagi teman-teman. Kita akan coba lihat ya seperti apa orang-orang yang lewat di sini. Cukup ramai sih teman-teman. Meskipun rumah-rumah yang ada di sini tuh sedikit,
Tapi yang lewat berlalu lalang di sini tuh cukup banyak. Kita coba lihat ya. Tuh. Nih. Seperti apa suasana yang ada di sini? Apakah saya akan bertemu dengan orang di sini? Karena saya melihat rumah-rumah di sini semuanya tutupan. Dan seperti inilah rumah pertama yang ada di sini nih. Sepertinya ini 2 rumah ya, karena pintunya ada 2 nih teman-teman. Ya Allah, dan di sana juga ada beberapa rumah tuh. Rumahnya cukup sederhana ya yang ini. Masya Allah. Dan sepertinya ini nggak ada orangnya. Assalamualaikum. Nih, rumahnya digembok teman-teman. Seperti ini. Di bagian dalam hanya tempat tidur. Dan lampunya hidup sih. Lampunya hidup tapi nggak ada orangnya. Tuh, lampunya hidup kayaknya. Saya coba lihat lagi ya. Tuh, lampunya hidup teman-teman. Tapi gak ada orangnya. Oh. Ya. Di sana kok ada orang ya? Tuh. Ada orang yang lagi jemur-jemur baju nih. Coba kita coba ke sana ya. Lihat sama Mbak ini. Amit bah, Amit, nganu napa panjenengan bah? Ni kumbi mau dok bangun sekali. Si kak emak combon panjenengan. Posisi nikah bah? Jono, rak pergi bersih. Di mana? Dari Jember gula bah. Orang sekali mundurin aja mau kuning kok si bodoh. Oh, panjenengan nang bik seheran ning kato bah? Jadi imban na balake. Balake. Sakit pinta cek. Balake tak jaga sakit. Mak, tapi mak kunci. Ndak orang tak kok. Sobong orang tak kok. Ya Allah. Oh nikah Budi mbin panjenengan. Ini anaknya. Oh nikah putrana panjenengan. Tak datang kita. Oh jadi teman-teman ini adalah rumahnya beliau. Ada di sini yang kita lihat barusan. Dan beliau tinggal berdua dengan balaki. Dan yang ini adalah rumah anaknya. Ngakungi senapa putra bah? Siapa yang? Anak senapa bah? Anak kok. Engki. Ya ada meninggal ada bede bebe. Kok asal kan ni bebe. Bah, ini kacaan putrana panjenengan. Di rumah anak, angkat. Oh anak angkat. Oke teman-teman, katanya sih Mbak ini Mbak laki katanya sakit teman-teman. Sakit dan gak bisa kerja atau gimana saya juga nggak tahu. Dari mana bah? Oh punten bah. Engki. Oh jangan gue lemi ini ke bah. Oh ini teman-teman rumahnya Simba. Mau nikah kakak emak combon bah. Orang apa? Orang mate. Bah terus. Assalamualaikum. Amit bah. Saya ketemu dengan Mbak lagi. Amit bah. Paseras mana panjenengan bah? Pak Waki. Pak Waki. Oh, ini adalah Pak Waki teman-teman di sini. Panjenengan nang bi seheran nih kata babi nih mana? Babi ini wadukan. Waduh nanti babi nih. Dan di sini rumahnya ya seperti inilah teman-teman. Ada ngakungi 2 sepeda. Ini pelakuan. Oh ini kepelakuan. Oh, ngakungi senapa putra panjenengan? Teloan. Bini setong, laki 2. Beda kamah bah? Beda di beda. Oh di beda nikah. Beda di TV. Pas beda ya berkebah. Tahun beda Banyuwangi. Oh jadi anak Mbak ini punya 3 anak teman-teman. Yang ada yang di Banyuwangi dan ada yang di desa lain dan ada di sini satu. Yang ada di sini tuh rumah pertama yang kita lihat tadi. Kantong ini kenapa banyak mana bah?
kunjeni jong mon asal ru desa Padepokan. Padepokan. Padepokan keng pas bede anu na nape? Anu na orang akabai arang grua pola na akabai ki hua inyame ki jubung ki inyame ki desa jubung. Oh, ini desa Padepokan. Oh, jadi begini teman-teman, dulu asal nama di sini tuh adalah Padepokan. Kemudian ada apa ya? Mungkin warga di sini membuat tempat untuk membakar arang dan berbentuk seperti gua. Dan itu namanya kalau di sini dikenal dengan Jubung. Nah, sejak saat itulah di sini dikenal dengan nama Jubung. Seni ke gimana? Oh, Jubung. Ya. Dan beliau ini tinggal berdua nih sama mbak perempuan di sini teman-teman. Panjenengan abid berarti ini nggak tahu? Abid mulai tahun 86 tuh. Mulai tahun 86. Tahun 86. Apa sekitar 40 tahun gimana? Oke. Anak apa mak pas pernah nih nggak tahu, Pak? Coba bon etisah sangat tergijo. Etisan bulan ini tegelan ini kan kami sengon. Sengon kopi. Pas bulan tak andi, beda kun sebarang anak bisa barang bulan. Jadi buru nyari odi. Oke. Muntadan tu jo. Pas ngicok misalnya kan terus orek. Oh, berarti panjenengan yang itisa istilahnya pon tandi panapa. Tandi nape pon. Gitu. Can kasarna pas buru ka alas. Gitu. Pas 40 tahun 40 pernah. tahun berjalan. Napa sih keboy pernah nih kata Pak? Kebe pernah di pola penghasilan itu tuh. Oh, usaha nyari gitu. Oke. Nah, adalah misalnya di pondi padilan TV misalnya. Ya cek anak sahabat bayi ngecek di pon kelim gitu. Panjenengan apa sih kalau kebenaran ini kata Pak? Maten yo. Maten, Pak. Maten. Kambing. Keng gitu, Pak. Maten ini kenapa gue tak ngerti, Pak? Kambing ngelak kita. Oh, ngelak kita. Ada res bro, Pak? Oh, matel, mature nama matel ki. Oh, jadi Mbak ini pekerjaan sehari-harinya matel. Apa ya? Ngiris kita kita pinus teman-teman. Panjenengan sakit, Mbak? Sakit, tak ketemu iko benda. Banjir ketemu. Oh, jadi Mbah laki ini sedang sakit teman-teman. Sakit apa panjenengan, Pak? Panas betul. Panas betul. Oh, betul. Selama hari dong, Pak? Iya kan. Oh, bari gila. Bari jam tanam kok dong meninggal. Lokasi. Oke. Ada apa kan ada ini dan tenakan. Tahu kok. Memang kialako, ya tak laku dalam maraton kok tadi. Kira kan kok date masa iya kok paneng ngomong ya mun sehari itu ya amu. Jadi Simba ini kondisinya lagi sakit nih teman-teman. Mon misalkan nggak semakin panjenengan sakit nih kan ada remah apa istirahat nih kanton apa periksa apa ada remah. Dia periksa mun keceng di ini ponco. Jadi ngajar dulu. Mon misalkan periksa kakak emak kata. Kebur salah ketisa kita. Kenapa kasih puskesmas? Ya jadi kalau di sini warga di sini sakit teman-teman itu biasanya turun ke desa nih. Namanya Desa Sumber Salak. Di sana ada puskesmas lah di sana. Tapi Mbah memilih istirahat. Nanti muka pas bisa sakamnya. Paling lagi kapan sih yang ini? Alhamdulillah. Tidak Pak. Manfaat kapan jenengan gini tersehat boleh bisa ala kok boleh Galak ko dong sa pemakan na dong. Panjenengan nih kan toh saben 40 tahun yang lalu listrik PLN kan gini sombong ya dong agak baik produk nih dong melepak ko nih kan tak nemu aku itu tadi dulu dong jam gini gue berai ngalakan binus kan tako boleh din taruh andi ngalak berai ke jaga dong pas pe gue tadi dong tak epak kok gitu tak nemu pak kok dong lambo dong ada napi jadi gitu kok duntek posan guru
Tapi dah tu jom. Dun teposan. Mun saya pertama panjenengan ning kantor ni kan rumah cet pon papetok napa ada rumah lambe bah. Ini cet pon beda yang saya nung pertama ni mulai kesisa pon kelar mulai kesisa. Oke. Karena punya kebutuhan orang masuk wan ini kok. Boleh ngabo ngakin. Sering boleh lambe tukang mari kita. Oh. Jadi teman-teman katanya Simba nih dulu waktu awal-awal di sini tuh rumah-rumahnya apa ya? Masih belum ada listrik karena listrik ini masuk sekitar 5 tahun yang lalu dan Mbah di sini sudah sekitar 40 tahun. Kurang lebih 40 tahun yang lalu di sini kondisinya sangat berbeda ya, meskipun rumah-rumah di sini dari papan kayu. Kalau dulu tuh udah pakai paku katanya. Bahkan pakai tali diikat tuh teman-teman. Pereng dong menijerat tuh. Apa sama cembukot. Kepe Pak. Bongguan dong. Pas mon genteng yang ngangkuin apa, Bang? Kui teposan ya. Oh, dun teposan. Dun teposan. Kenapa? Ya Allah. Dun tepuk. Beli mana cong beli gitu dong. Jadi aman pun dan boleh. Bangunan rumah di sini dulu udah pakai genteng, udah pakai asbes, katanya pakai daun teman-teman. Mun lambat ki buru masuk ku ni dia boleh jom. Aduh. Masalah jom. Dari rumah ni kamu? Tak nemu jom. Monojen. Oh, gimana jen dari rumah, Pak? Ya monojen kan ring bonan jom cet pon siap ki seseorang bro. Seselen jom. Monojen bro. Seselen. Bini nyaman nonton yang melihat bis nyaman melihat aku nyaman korban berdebesen. Oke. Nyaman bot. Mon lambat nampol lagi. Oh jen bini neduh malah. Gue lalang di boleh dong lambok. Tahu yang gue lalang. Gue sambil cari foto orang dong ngomong lagi dulu. Kanto kan ning tengah alas nih keba. Selama panjenengan ning kanto dak remah pernah beda olar bebi napa dak remah bawa ya, atau apa? Menandaran celeng biasa tuh. Oh, celeng pun biasa nih kan? Ya biasa pentakir kan orang. Orangkel mencekung dulu. Mau jaga celeng tuh. Nyeratak gitu. Nyeratak. Wan olar nih kan sombong kata. Alhamdulillah. Ada olar. Ya Allah. Beda olar kini. Olar sabung yang apa kan itu benar. Oke, karya kuring, Pak. Jadi kenapa saya bertanya seperti itu, teman-teman? Karena saya melihat di kondisi rumahnya Simba nih alasnya masih dari tanah seperti ini. Biasa nah, Mbak, mon saoninggu lagi mon tanah nih kebiasaan olar masuk, Mbak. Tapi alhamdulillah sobung ki. Waduh. Dan di dalam rumahnya Mbak tuh seperti ini. Gula teronyong ngoi dalam tak pun apa, Pak? Amit gue lagi. Nih teman, saya dipersilakan untuk masuk ke dalam rumahnya Simba. Jadi rumah ini ukurannya tidak terlalu luas sebenarnya. Kenapa ukurannya? Pak meter masuk sangat. Dan seperti inilah kondisinya. Amit bagus loh, Pak. Nih teman-teman, di dalam rumahnya Mbak tuh seperti ini. Ya Allah. Nih. Di sini ada bilik kamar, mungkin ukurannya hanya 2 meter kali 2,5 meter ya teman-teman. Dan di sini ada meja makan, kemudian dapur nih kayaknya di sini. Ini lihat, Bismillah, kayak gini teman-teman. Dan masih pakai tumang nih teman-teman, kayak gini. Untuk masak di sini tuh seperti ini, pakai tumang. Ya Allah. Dan inilah kondisi dapurnya Simba seperti ini. Ya, terlihat memang sangat berbeda dengan dapur-dapur di zaman sekarang ya. Dan di belakang itu ada ternaknya Simba. Dan bisa saya lihat dari sebelah sini nih, ada lubang nih. Tuh. Ya kan? Di sana ada lubang dan kelihatan kambing-kambingnya Simba nih ada di belakang teman-teman. Ya itulah sepenggal cerita yang ada di Jupung ini. Sebuah pemukiman yang berada di tengah hutan teman-teman. Dan saya akan coba melihat beberapa rumah lagi yang ada di sini. Nih kayak gini nih. Dan kalau dilihat memang sekilas sama seperti ini ya. Apa rumah-rumahnya dari papan kayu semua. Tapi modelnya beda-beda nih. Ya kayak gini. Ya Allah.
rumah yang seperti ini teman-teman. Dan ini adalah ujung dari jubung ini. Ini sepertinya ada musola nih di depan, satu di sini. Ya Allah. Ini ada rumah terbuka tapi. Assalamualaikum. Gak ada orang teman-teman, tapi pintunya kebuka nih. Wow, saya melihat ada ini bunga apa nih? Bunga trompet ya. Banyak sekali bunga trompetnya dan kalau dilihat bagus sekali teman-teman. Cukup unik ya. Dan bisa dilihat suasana yang berada di sini cukup sepi teman-teman, karena memang orang-orangnya lagi banyak yang bekerja dan rumah-rumahnya di sini pun tidak banyak teman-teman. Seperti itulah kehidupan yang berada di sebuah pemukiman yang berada di dalam hutan teman-teman. Kita ketemu dengan Mbak Laki dan Mbak perempuan yang tinggal di sini, dan Mbak Laki lagi sakit nih. Oke, semoga cepat sembuh buat beliau, dan terima kasih saya ucapkan buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyalurkan sedikit rezekinya melalui donasi penjelajah amatir, dan buat teman-teman yang mau ikut donasi bisa buka deskripsi video ini teman-teman. Oke, terima kasih banyak. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.